Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu bagi Dia yang layak disembah.
tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, serukan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. God of Wonders, yang kita kenal dalam nama Yesus, adalah Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang perkasa, Dia Allah di atas segala-galanya, Dia penguasa di atas segala sesuatu, karena Dia pencipta langit dan bumi. Nah, kita akan lihat sebuah peristiwa yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5. Kita baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Haeser ke Asdod. Ayat 2, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Nah, sampai sini dulu aja pembacaan kita, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, dari ayat pertama dan kedua ini, perlu kita pahami bahwa pada saat itu ada dua objek
Yang pertama tabut perjanjian atau tabut Allah. Ini adalah miniaturnya, kira-kira seperti ini. Ya. Dan kemudian ada objek lain yang namanya dagon, berupa patung. Nah, dagon ini, patung dagon ini adalah dewa yang disembah dalam bentuk patung oleh orang Filistin, separuh manusia, separuh ikan. Atau juga bisa disebut dewa ikan. Memang dalam bahasa Ibrani kata dag itu diterjemahkan fish, ikan. Jadi patung dagon ini bentuknya adalah setengah manusia, kepalanya itu manusia, tapi tubuhnya ke bawah ini adalah ikan. Nah, peristiwanya ini terjadi di daerah Asdod seperti yang kita baca tadi. Ya. Dikatakan di sana, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Haezer ke Asdod. Nah, ini perlu kita jelaskan lebih dulu. Ya. Kata atau lokasi Eben Haezer itu sebetulnya ini belum terjadi. Kejadiannya belum ini. Karena Eben Haezer itu suatu peristiwa peperangan lawan orang Filistin, tapi nanti di pasal yang ke-7 pada zaman Samuel ketika menjadi hakim. Tapi yang pasal 5 ini adalah zaman menjelang Samuel diangkat menjadi hakim, ya. Dari sebelumnya Imam Eli sebelumnya yang menjadi hakim di Israel. Nah, jadi kata Eben Haezer ini menunjuk ke suatu lokasi yang sebelumnya mungkin nggak ada namanya, tapi sesudah itu dikenal sebagai Eben Haezer. Maka kemudian catatan peristiwa ini menggunakan sebutan lokasi Eben Haezer. Nah, jadi ketika disebut Eben Haezer ini, pada saat peristiwa itu terjadi, belum ada namanya, nampaknya, atau mungkin ada nama lain. Ya. Tetapi karena di lokasi yang sama, beberapa saat kemudian ada cerita, peristiwa yang kemudian memunculkan nama Eben Haezer ini, maka catatannya itu menggunakan kata Eben Haezer. Ya, ini yang perlu kita pahami. Nah, tabut Allah dikatakan dirampas oleh orang Filistin dan dibawa ke Asdod sana. Apa sebetulnya tabut perjanjian Allah ini atau tabut Allah? Dalam bahasa Ibrani adalah Aron Habrit atau the Ark of the Covenant. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin nanti lain saat kita akan pelajari lebih dalam mengenai tabut perjanjian ini. Tetapi ceritanya ini adalah di dalam pasal sebelumnya itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Dan singkatnya kemudian orang Israel kalah dan tabut perjanjian ini direbut orang Filistin, dirampas, kemudian diletakkan di kuil Dagon di Asdod ini tadi. Ya. Seperti yang sudah kita baca tadi ya, di dalam ayat 1 dan juga ayat yang kedua tadi ya. Di mana diletakkan berdampingan. Diletakkannya di sisi Dagon. Jadi tabut perjanjian diletakkan di sisi patung Dagon tadi. Di kuil Dagon di Asdod ya. Oke. Jadi kita sudah tahu kisahnya, ceritanya. Bahwa tabut perjanjian ini berada di kuil Dagon
di daerah orang Filistin karena direbut oleh mereka. Bisa kita katakan bahwa orang Filistin beranggapan bahwa tabut perjanjian ini semacam dewanya orang Israel. Nah, ini berhasil direbut, maka diletakkanlah di sisi dewa mereka, patung Dagon itu, di kuilnya yang ada di Asdod tersebut. Ya. Nah, tabut perjanjian ini apa hubungannya dengan Allah? Terus terang memang tabut perjanjian ini adalah representasi dari kehadiran God of Wonders itu sendiri. Sebabnya nanti lain saat kita akan lihat bagaimana peran dari tabut perjanjian ini dalam berbagai peristiwa, termasuk dalam peperangan dan sebagainya. Sehingga orang Filistin itu beranggapan bahwa tabut perjanjian ini semacam dewanya orang Israel. Waktu peperangan terjadi, ternyata orang Israel kalah. Dan masalah kalahnya orang Israel ini bukan karena tabut perjanjian yang merupakan representasi dari God of Wonders ini yang tidak mampu, bukan. Jadi sebetulnya kalau kita tarik mundur sedikit, Imam Eli dan keluarganya sayang sekali hidup tidak menghormati Tuhan. Dan itu jelas sekali dicatat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Dan konteks ayat-ayat sekitar ayat-ayat itu. Bagaimana Imam Eli dan keluarganya tidak menghormati Tuhan, dan juga kalau pimpinannya seperti itu, otomatis rakyatnya, Israel, umatnya pada waktu itu, ya sama. Tidak menghormati Tuhan yang sama, walaupun mereka tidak dengan terang-terangan menyembah patung atau dewa. Tetapi kehidupan mereka itu hidup di dalam kehidupan yang tidak menghormati Tuhan. Bisa dikatakan ini adalah dosa. Dan kita tahu kemudian bagaimana Imam Eli tewas, mati karena tidak menghormati Tuhan. Dan juga anak-anaknya dalam pertempuran itu. Padahal tabut perjanjian ini itu adalah representasi dari kehadiran Tuhan. Nah, kalau God of Wonders itu, yang ajaib itu hadir, harusnya terjadi suatu kemenangan. Tapi pada kenyataannya, kali ini orang Israel kalah. Walaupun tabut perjanjian ini tadi, kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, itu dibawa masuk ke medan pertempuran. Dengan anggapan, wah Israel pasti menang. Ternyata kalah. Malah kemudian dirampas oleh orang Filistin ini. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat tabut perjanjian ini bukan dewa. Bukan sesuatu yang harus disembah, bukan. Ini hanyalah representasi kehadiran God of Wonders itu. Jadi, Allah yang ajaib, God of Wonders, Allah yang berkuasa itu, akan betul-betul hadir di tengah-tengah umatnya ketika umatnya hidup menghormati Tuhan. Tapi ketika umat Allah tidak menghormati Tuhan, ya tidak ada gunanya. Walaupun ada faktanya tampak
bentuk dari tabut perjanjian ini. Tapi Tuhan tidak ada di sana, tidak hadir di situ. Tuhan tidak tinggal bersama umatnya. Jadi tidak ada gunanya. Itulah sebabnya, walaupun tabut perjanjian ini nyata-nyatanya dibawa masuk ke medan pertempuran, ya tidak ada gunanya. Karena tidak ada God of Wonders. Karena yang memberikan kemenangan itu bukan bendanya, tapi kehadiran dari Sang God of Wonders ini. Allah yang ajaib, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Jadi, kalau tidak ada God of Wonders, ya tidak ada wonders, tidak ada keajaiban, tidak ada kemenangan, sia-sia semuanya. Bahkan lebih parah lagi, tabut perjanjian ini berhasil dirampas oleh orang Filistin dan dibawa ke daerah mereka. Nah, sekarang mereka beranggapan, wah ini dewanya orang Israel. Padahal sebetulnya tidak demikian. Mereka tidak mengerti bahwa ini hanya benda mati biasa. Walaupun terbuat dari emas dan sebagainya. Tapi tidak ada gunanya. Karena God of Wonders-nya tidak hadir di tengah umatnya. Akibat dari umatnya yang sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut bicarakan peristiwa yang terjadi di kuil Dagon di Asdod ini. Ya, kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-5 tadi. Ya, kita baca ayat yang ke-3 sekarang. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan hari yang mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Nah, sampai di sini dulu. Nah, terjadi suatu fenomena yang luar biasa. Tabut perjanjian yang diletakkan di sisi Dagon tadi itu, ternyata Dagonnya tertelukup, jatuh di depan tabut ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, walaupun ini bukan dewa, tabut perjanjian bukan dewa, hanya representasi kehadiran Tuhan. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mau dipersamakan dengan yang lain-lain. Orang Filistin menyembah dewa Dagon ini, yang berbentuk setengah manusia dan setengah ikan. Tabut perjanjian ini adalah representasi kehadiran Tuhan. Walaupun ini hanya benda, tapi Tuhan tidak mau dipersamakan. Itulah sebabnya keesokan harinya orang mendapati, loh ternyata Dagonnya jatuh di depan tabut ini. Nah, ini menyatakan bahwa God of Wonders itu di atas segala-galanya. Dia Allah yang hidup. Tapi sayang sekali tidak dihormati di tengah-tengah umat Israel. Sampai bisa dirampas, dibawa ke daerah musuh ini. Dirampas oleh musuh. Nah, lalu orang-orang itu mendirikan kembali Dagon ini di sebelahnya. Karena orang Filistin beranggapan, wah sekarang kuilnya ini dilengkapi dengan dewanya orang Israel. Selama ini mereka menyembah Dagon, sekarang dilengkapi dewanya orang Israel. Padahal bukan demikian ceritanya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa
God of Wonders itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, ini terbukti. Hari berikutnya, Dagonnya jatuh lagi, tapi bukan cuma sekedar jatuh, tapi ya bisa dikatakan remuk berserakan. Nah, mereka ketakutan melihat hal ini. Kok bisa seperti ini? Ya jelas bisa. Karena dia God of Wonders, Allah yang hidup. Dia tidak bisa dipersamakan dengan yang lain-lain. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib, God of Wonders. Dia pencipta langit dan bumi. Sementara yang lain-lain itu cuma benda mati. Orang boleh menyebut ini Dagon lah, dewa ikan atau dewa ini, itu dan seterusnya. Itu mati semuanya, tidak ada artinya. Cuma hanya ada satu Allah yang hidup, God of Wonders. Dan hanya dia yang seharusnya layak untuk dihormati dan disembah. Nah, jadi ketika Allah hendak dipersamakan, Allah tidak mau di sini. Ya, tetap Allah akan menunjukkan bahwa dia adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Dagon terpelanting berserakan, terserak-serak. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersyukur dari kisah ini kita lihat bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus itu satu-satunya Allah yang hidup. Saat ini, apapun yang kita alami, kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Allah yang hidup. Kita bisa berharap sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa ini, God of Wonders ini. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya, setia, taat kepada Dia, menghormati Dia dengan sepenuh hati. Jangan seperti orang Israel itu tadi, yang dicontohkan dari keluarga Imam Eli, yang hidup tidak menghormati Tuhan, hidup dalam dosa, perzinahan, dan sebagainya. Mari kita hidup dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena apapun itu, tidak ada gunanya semua. Walaupun nampaknya ada tabut perjanjian, tabut Allah, Ark of the Covenant, yang dalam bahasa Ibrani adalah Aron Habrit. Tapi Tuhan tidak mau berkarya, karena dia tidak dihormati. Ini hanya representasi. Dan ini bukan benda yang harus disembah. Yang disembah hanya Allah yang hidup. God of Wonders itu. Nah, biarlah kita saat ini betul-betul hanya mengandalkan, berharap, menyembah kepada Dia saja. Allah yang berkuasa. Maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau adalah God of Wonders bagi kami. Sepanjang hari ini kami berdoa Tuhan, mujizat-mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan. Kuasa-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang beri kesehatan kepada kami, Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan. Dan kuasa darah Yesus melingkupi kami. Dan tidak ada virus corona apapun bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan baik dalam kesehatan, mujizat-Mu dinyatakan. Organ-organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepada God of Wonders. Dan mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin.